Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial penggunaan if-else pada Java NetBeans. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Pertama, Muhammad Abdul Fakih. Kedua, Feby Sofian, Haimania Sri Martuti, dan Siti Mulyarti. Langsung saja kita masuk pada materi penggunaan if-else pada Java NetBeans. Pengertian if-else. If-else adalah program percabangan selain switch case, yang mana perintah pertama dijalankan oleh if apabila kondisi bernilai benar, tetapi apabila bernilai salah, maka masuk ke perintah else. Fungsi if-else. Fungsi if then else atau fungsi if-else adalah fungsi logika pada bahasa pemrograman dengan format penulisan listing. If, statement true, dilanjutkan perintah, dan else, dilanjutkan dengan perintah. Statement tersebut ialah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan sebuah perintah. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka proses tersebut akan dialihkan ke perintah yang kedua, yaitu else. Contoh sebagai berikut. Syarat mahasiswa lulus, nilai ujiannya harus lebih dari 50. Jika kurang dari 50, maka tidak lulus. Dengan codingan sebagai berikut. If nilai lebih besar dari 50. Dengan nilai lebih besar dari 50 adalah statement true. Dengan system.out.println. Dilanjutkan dengan perintah mahasiswa tersebut lulus. Else dengan system.out.println. Dilanjutkan dengan perintah mahasiswa tersebut tidak lulus. Kemudian dilanjutkan dengan contoh soal. Buatlah program untuk menentukan kelulusan mahasiswa pelita bangsa terhadap satu mata kuliah menggunakan pernyataan if-else dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai mata kuliah lebih dari atau sama dengan 75, maka mahasiswa tersebut lulus. Jika nilai mata kuliah kurang dari 75, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Dan untuk sesi selanjutnya, pembahasan tentang contoh soal atau pengaplikasian contoh soal materi tadi terhadap Java NetBeans akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekanku yang udah menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari if dan else. Oke rekan-rekan, saya di sini akan melanjutkan mengerjakan contoh soal yang tadi sudah diterangkan, yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kita aplikasikan langsung ke program yang akan kita pelajari, yaitu Java NetBeans. Baiklah, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Java NetBeans-nya. Rekan-rekan bisa memulainya dengan klik start, kemudian cari di all program dan kita cari aplikasi Java NetBeans. Nah, di sini. Oke. Ya, kita buka aplikasi Java NetBeans-nya. Tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Java NetBeans. Kebetulan saya menggunakan aplikasi Java NetBeans IDE 7.0. Oke. Untuk mengerjakan soal tadi, kita buat proyek baru dengan cara klik file, kemudian new project. Oke. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah aplikasi Java, jadi kita di sini memilih Java application. Jangan sampai salah, karena di sini ada buat game, kemudian buat web dan yang lainnya. Karena kita di sini akan membuat aplikasi Java, jadi kita di sini pilih projectnya
Java application. Oke, kalau sudah dipilih kemudian klik next. Nah, project name itu nama project yang akan kita buat atau nama aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita kasih nama tutorial. Oke. Tutorial if else. Ya. Ya, kemudian project location ini adalah lokasi penyimpanan project di mana kita ingin menyimpan project ini. Kemudian project folder sama, cuman ini nama folder dari project yang kita buat. Oke, kita langsung saja klik finish jika sudah menentukan lokasi penyimpanannya. Kita klik finish. Ya, tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan awal dari project baru yang kita buat. Ini udah otomatis disediakan oleh Java, oleh aplikasi Java NetBeans ini. Jadi codingannya ini tidak usah kita buat lagi karena ini sudah ada. Baiklah, kita masuk ke soal. Karena dalam soal ada permintaan input nilai, kita harus membuat coding atau perintah untuk menginputkan sebuah nilai, yaitu dengan scanner. Berikut codingannya. Import java.util.scanner. Oke, jangan lupa di akhir coding atau sintak kita gunakan titik koma. Itu hal yang mutlak digunakan oleh bahasa pemrograman Java. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu membutuhkan codingan lanjutan. Codingannya sebagai berikut. Scanner masukkan sama dengan new scanner system.in. Ya, titik koma. Ya, ini kurang seperti itu. Masukkan. Oke. Selanjutnya kita buat kriteria yang akan kita input. Maksud kriteria di sini, kita akan menginputkan nilai berupa desimal atau bilangan real. Jika kita menginputkan desimal, di sini kita harus menggunakan coding atau perintah float. Ya, seperti ini. Jika kita ingin menggunakan desimal, kita gunakan perintah integer. Ya, kita gunakan perintah integer saja karena kita di sini akan menggunakan bilangan real. Oke, integer nilai karena yang akan kita inputkan berupa nilai. Kemudian selanjutnya kita buat perintah untuk menampilkan suatu tulisan atau apa saja yang ingin kita tampilkan di layar. Perintahnya sebagai berikut. System.out.print. Kemudian membuka, tidak gunakan tanda petik. Kita kasih tulisan di sini, masukkan nilai mahasiswa di sini. Oke. Titik koma. Oke, kita lanjutkan ke coding untuk menginput nilai. Codingannya yaitu nilai sama dengan masukkan. Jadi masukan ini sesuai dengan yang kita ketikkan di atas. Nah, yaitu ini. Scanner masukan. Jadi di sini juga harus menggunakan masukan. Jadi ini itu salah satu perintah dari
scanner masukkan di sini. Jika kita di sini ganti dengan input, misal kita ganti dengan input, maka di sini juga harus menggunakan input. Ya, seperti itu. Next in. Nah, in di sini itu sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian kurung tutup kurung buka, titik koma. Oke, proses masukkan sudah selesai. Sekarang kita tampilkan angka berapa yang kita input dengan perintah sama, yaitu perintah untuk menampilkan ke layar, yaitu system.out.print nilai sama dengan, kita gunakan coding untuk memanggil nilai yang kita inputkan, yaitu dengan memasukkan plus kemudian nilai. Nah, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita masuk ke codingan if. Pertama kita masukkan if, kemudian kurung buka, nilai lebih besar sama dengan 75 sesuai dengan soal. If nilai lebih besar sama dengan 75, ini yang disebut dengan statement true, seperti penjelasan rekan saya tadi, dimana jika statement true ini terpenuhi maka codingannya akan masuk ke if, sedangkan jika statement true ini tidak terpenuhi dia akan masuk ke else. Kita masukkan perintahnya, yaitu untuk menampilkan keterangan lulus atau tidaknya. Berarti di sini kita tampilkan system.out.print ya, kita gunakannya agar langsung ke paragraf baru. Kemudian mahasiswa tersebut lulus. Nah, ini yang akan kita tampilkan jika statementnya true atau statementnya sesuai, maka yang akan tampil nanti yaitu mahasiswa tersebut lulus. Kemudian kita masukkan di sini else. Nah, kemudian perintahnya yaitu system.out.println. Tampil tulisan yang akan kita tampilkan yaitu mahasiswa tersebut tidak lulus. Nah, tidak lulus. Oke, selesai sampai di sini penjelasan if. Kita tambahkan sedikit code atau awalan untuk memperindah codingan kita. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita tampilkan
Oke, sekarang kita run tutorial ini untuk membuktikan berfungsi atau tidaknya fungsi if yang kita masukkan. Untuk merun kita bisa menggunakan ini, run main project, atau juga klik run kemudian run file, atau secara singkatnya bisa menggunakan shortcut dari keyboard yaitu shift kemudian F6. Kita gunakan run file saja. Oke, kita run, tunggu sebentar. Ya, udah tampil. Nah, ini yang kita gunakan system.out.println yang saya bilang tadi, yaitu untuk menampilkan tulisan ke layar atau menampilkan apa yang kita mau tampilkan ke layar. Nah, kita bisa lihat di sini system.out.println kurung buka tanda kutip kemudian Universitas Pelita Bangsa. Setelah kita run, ini tampil Universitas Pelita Bangsa. Kemudian di sini masukkan nilai mahasiswa di sini. Kita masukkan nilainya yang lebih besar terlebih dahulu dari 75, yaitu kita masukkan 80. Kemudian enter. Nah, tampil di sini mahasiswa tersebut lulus. Berarti statement yang kita masukkan itu true, sehingga dia masuk ke if bukan ke else. Kita run ulang untuk mencoba else nya. Kita masukkan nilai di bawah 75, kita coba 60, kemudian enter. Nah, di sini tampil mahasiswa tersebut tidak lulus. Oke, codingannya berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk rekan-rekan saya, rekan-rekan kelompok saya, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang membaca atau melihat tutorial ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.